Pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut rakyatnya miskin gaya selangit menuai kecaman publik. Dalam perdebatan dengan Aura Cinta, lulusan SMA yang menjadi korban penggusuran, sikapnya dianggap merendahkan dan tidak empati. Kecaman ini berdasar pada kondisi ekonomi rakyat miskin semakin disorot di tengah kebijakan pemerintah terkait penertiban bangunan liar yang berdampak pada ribuan keluarga. Polemik ini bermula dari keinginan Aura Cinta untuk mengadakan perpisahan sekolah setelah rumahnya di bantaran Kali Bekasi digusur. Alih-alih berempati, Deddy Mulyadi melontarkan pernyataan kontroversi. Kenapa miskin gayanya seperti orang kaya? Reaksi netizen yang budiman pun beragam, mulai dari yang mendukung dan banyak juga yang menyayangkan reaksi gubernur saat berdebat dengan Aura Cinta. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan seorang pemimpin, apalagi kepada warganya yang tengah mengalami kesulitan akibat kebijakan pemerintah. Di tengah situasi sulit pasca penggusuran, keinginan Aura Cinta untuk merayakan perpisahan dianggap sebagian netizen yang berbakti sebagai hal yang wajar namun tetap dalam batas yang normal. Mereka berpendapat bahwa momen perpisahan adalah hak setiap siswa dan tidak seharusnya dikaitkan dengan status ekonomi keluarga, apalagi di tengah trauma kehilangan tempat tinggal. Deddy Mulyadi sendiri berargumen bahwa pemerintahannya lebih memprioritaskan bantuan langsung kepada warga terdampak penggusuran, seperti biaya kontrakan. Ia menilai bahwa pengeluaran untuk acara perpisahan sekolah bukanlah prioritas utama bagi keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Namun, argumentasi ini tidak sepenuhnya diterima oleh publik yang menilai bahwa empati dan pemahaman terhadap kebutuhan psikologis warga juga penting. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk Kang Deddy Mulyadi, kebijakan Anda mungkin baik bagi banyak orang, banyak manfaat untuk semua orang. Tapi tidak untuk kali ini cara Anda berbicara yang saya kira adik ini masih di bawah umur. Mohon kiranya Bapak lebih kebapakan. Anak ini cerdas Pak Deddy, anak ini cerdas. Tapi cara Anda menyelesaikan masalah ketika ada anak yang saya duga di bawah umur dengan cara bicara, dengan kata-kata seperti itu, sekalipun Anda greget Pak Deddy, sepertinya kurang etis, kurang pas, dan sangat tidak elok Pak Deddy. Pak Deddy, bukan saya tidak suka, saya bukan orang Jawa Barat, tapi dilihat dari dialog ini, saya kira kurang pas lah kalau seorang gubernur berbicara yang saya duga adik ini di bawah umur. Pak Deddy kok bicaranya seperti dengan orang dewasa. Emonglah mereka, sayangilah mereka, beri pengertian dengan halus, tidak dengan seperti itu Pak Deddy. Mohon Pak Deddy kiranya juga bisa harus lebih jernih, sekalipun pikirannya penat, tapi hargailah. Mereka adalah bakal penerus kita Pak Deddy. Sekian Pak Deddy, saya tunggu kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini gue tunjukin salah satu blunder diskusi publik dan komunikasi publik dari Deddy Mulyadi. Oke, sebagai konteks, Deddy Mulyadi itu lagi menggelar diskusi publik di Cikarang. Awalnya membahas tentang warga yang tergusur gara-gara rumahnya itu ada di bantaran tanah milik negara. Lalu ada salah satu anak muda masih SMA, perempuan gitu, justru mempertanyakan tentang perpisahan di sekolahnya yang dihapus di SMA 1 Cikarang Utara. Secara kebijakannya menurut gue kebijakan yang cukup berpihak gitu ya, tidak ingin memberatkan para orang tua murid. Tapi cara penyampaian dalam diskusi publiknya itu yang gue punya 3 poin gitu ya. Pertama, penggunaan kata Anda miskin tapi jangan sok kaya kepada anak yang masih muda. Ini menurut gue sangat negatif. Itu seperti memutus harapan anak tersebut. Kedua, ketika Deddy Mulyadi bilang Anda miskin jangan sok kaya itu di depan publik, di mana publik tuh melihat anak muda itu, pasti ini sangat kena mental. Ditambah lagi dengan itu dijadikan konten video dan ditonton seluruh Indonesia, itu merupakan contoh yang tidak baik. Ketiga, pola komunikasi politik seperti ini yang dilakukan Deddy Mulyadi itu bukan hal pertama di dunia politik. Ini sudah sangat berulang gitu ya. Pertama dipopulerkan oleh Ahok dengan gaya yang ceplos-ceplos.
Tapi menurut gue di era sekarang is no longer relevan gitu Pak dengan publik. Memang kenapa hanya orang kismin tidak boleh bergaya? Hanya orang kaya yang boleh boros? Tidak prihatin. Orang kismin harus prihatin. Nggak boleh enjoy life, nggak boleh menikmati, harus nyesek di dada gitu. Saya sih rada blunder ya. Karena saya tidak bakal mau sebagai pejabat, saya tidak bakal berani mencap orang itu kismin. Saya nggak berani. Karena ya mereka manusia. Dan kita mengatakan bahwa orang kaya berhak boros, hedon, mamer, harta, bahkan kedudukan, apalagi kalau mereka punya orang dalam, bisa mendapatkan kedudukan tinggi di negara Atlantis, sedangkan orang kismin, lo nggak boleh bergaya, lo menderita aja, lo prihatin, lo nyicil, lo pokoknya susah. Itu kan artinya di situ. Jadi saya kalau sebagai pejabat, saya tidak bakal mau memisahkan antara kaya dan kismin. Kalau saya pejabat ya, saya nggak tahu orang lain. Dan kalau ada orang kismin, sebenarnya kalau kita sebagai pejabat, kita malu sama diri kita. Nah, kenapa negaraku ada orang kismin? Itu kan pertanyaan besar, artinya ada kegagalan. Dimanapun kalau ada warga negara yang kismin, mereka adalah korban dari sistem, kecuali yang kismin 1, 2, 3 orang karena mereka malas. Tapi kalau puluhan juta kismin, artinya ada yang salah. Nah, kenapa anak-anak seperti ini bisa berpikir dan mungkin gagah banget? Karena mereka pertama lihat contoh-contoh yang tidak baik di social media. Flexing, mamer, ya, orang-orang yang punya uang bisa mendapatkan kedudukan, apalagi kalau mereka anak, aduh saya susah ngomong, nanti kan orang sakit hati ya, anak orang terkemuka lah ya gitu kan. Jadi mereka melihat seperti ini. Saya melihat dalam sekitar hidup saya itu semua tuh mamer. Dari pembokat gue tuh mamer banget, dia maksain tuh beli iPhone, gue aja nggak pakai iPhone. Dia mamer, emas gitu kan, pulang kampung, traktir, banyak sekitar saya, nggak usah orang pembokat, teman-teman gue aja mamer harta. Gede, pinjem duit, gede, gue malas gitu kan. Jadi mereka ini generasi apa sih? Generasi strawberry ini kan. Ya mereka ini kan ya sudah tidak mendapatkan contoh yang baik. Adanya boros, mamer harta ya ini. Terus sekarang kita ngeluh, kok kamu berpikir seperti ini? Jadi menurut saya, ya kalau kita berhadapan dengan rakyat, kita harus melihat mereka secara rata. Oh, kamu kismin, prihatin. Kalau kita mampu nggak apa-apa. Itu istilah, kamu harus tahu diri lo kismin. Dan ya saya tidak biasa ya melihat seperti ini. Dan anak ini menurut saya berhaklah enjoy. Ya, toh juga contoh-contoh yang dia dapati mungkin dari sekolah, pendidikan, dan juga dari guru-gurunya juga mungkin kurang baik. Gak mungkin dong. Karena saya lihat fenomena ini bukan satu anak, banyak anak seperti ini kok. Dan kebanyakan dari orang yang tidak mampu, gaya bergaya-gaya. Ya, betul nggak? Nggak mampu, wah beli motor, gaya, wah gitu kan, nge-mall, ngafe, karena mereka mau hidup hedon. Terus saya setuju juga sih, untuk apa sekarang kita menderita, enjoy life aja, daripada kita diinjek-injek terus, kismin, mau selama kismin, ya kagak, introspeksi, kenapa ada warga negara kismin? Lucu ya, emang lucu banget Indonesia emang. Baru-baru ini gue ngeliat penggusuran daerah Jawa Barat kalau nggak salah, dimana ada anak perempuan yang menyuarakan apa isi hatinya pada pemerintah daerah tersebut. Kalau kata gue mah bukan jadi suatu pilihan dimana wisuda atau tempat tinggal. Gini, Indonesia itu nggak miskin. Gaji anggota DPR sekelas Indonesia itu terbesar, salah satu terbesar di dunia. Dan Indonesia terkenal dengan korupsinya. Beberapa triliun yang dimakan sama oknum yang ada di Indonesia. Apa anggaran tersebut bisa jadi pembangunan untuk pemungkinan orang-orang miskin? Bisa. Kita nggak perlu tutup mata, tutup telinga. Indonesia itu terkenal dengan korupsinya. Di negara luar, pendidikan, kesehatan, bahkan pemungkinan untuk para yang nggak punya rumah itu dinomor-satukan dan diperdulikan. Bukan untuk menjadi pilihan. Apalagi kita tahu banget di anggota dewan itu banyak banget lahan basah untuk bisa cari duit. Dengan gaji DPR yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kata gue mah, kalau udah negara miskin gak usah sosokan jadi kaya, mendingan kurangin tuh gaji-gaji mereka buat kaum miskin ya. Di negara lain yang banyak homeless itu adalah mental ill yang mereka gak mau ditempatkan di pemukiman, bukan seperti Indonesia yang dimana mau gak mau tinggal di
di pinggiran kali. Jadi semoga ini jadi buah pikiran untuk pemerintah Indonesia. Jangan sok kaya, jangan minta gaji gede.